Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bertemu lagi dengan Bapak Ahmad Muzakir, Bapak guru PAI ya, guru SMP. Kita akan membahas bab 2 ya, sikap ikhlas, sabar dan pemaaf. Baiklah, sebelum kita ke materi, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya, semoga berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, peta konsepnya ikhlas, sabar dan pemaaf. Al-Qur'an, hadis ya. Al-Qur'annya surat An-Nisa ayat 146, Al-Baqarah ayat 153, kemudian Ali Imran ayat 134. Hadisnya ikhlas, sabar dan pemaaf. Kemudian ini An-Nisa itu tentang al-ikhlas, Al-Baqarah tentang sabar, Ali Imran tentang apa? Tentang pemaaf. Memahami kandungan ayat, kemudian perilaku sesuai Al-Qur'annya. Baiklah, kita akan coba membaca ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina tabu wa aslahu wa i'tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillahi fa ulaika ma'al mu'minina wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima. Artinya, kecuali orang-orang yang bertaubat dan memperbaiki diri dan berpegang teguh pada agama Allah dengan tulus ikhlas, ya, menjalankan agama mereka karena Allah, maka mereka itu bersama-sama orang yang beriman dan kelak Allah akan memberikan pahala yang besar kepada orang-orang yang beriman. Selanjutnya surat Al-Imran ya ayat 134. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Yang artinya orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menanam amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Selanjutnya ini Al-Baqarah ayat 153-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salati innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohon pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat, sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Baiklah, ini hadisnya ya. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Ma naqasat shadaqatun min malin wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izza wa ma tawadha'a ahadu lillahi illa rafa'ahu Allah." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah sedekah itu mengurangi harta." Jadi yang sedekah itu mengurangi harta, dan tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba dengan memberikan maafnya kepada saudaranya kecuali kemuliaan di dunia dan akhirat. Serta tidaklah seseorang merendahkan diri karena Allah kecuali akan meninggikan derajat di dunia dan di akhirat. Jelas ini kemudian tentang sabar. Kita langsung baca aja artinya ya. Dari Abu Yahya, yaitu Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, amat menakjubkan sekali keadaan orang-orang mukmin. Sesungguhnya keadaan itu adalah merupakan kebaikan baginya, dan kebaikan yang sedemikian itu hanya untuk orang mukmin itu belaka, yaitu apabila ia mendapatkan kelapangan hidup lalu ia bersyukur, maka hal itu adalah kebaikan baginya, sedang apabila ia ditimpa oleh kesukaran dan ia bersabar, hal ini yang pun adalah kebaikan baginya. Hadis tentang pemaaf. An Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala adullakum alal akramil akhlaq fid dunya wal akhirah anta fuwa amman dolamak wa tasila man qata'ak wa tu'tiya man haramak. Riwayat Baihaqi. Ali radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah kalian aku tunjukkan akhlak yang paling mulia di dunia dan akhirat? Memberi maaf orang yang menzalimumu, menyambung silaturahim orang yang memutuskanmu, dan memberi orang yang menghalangimu.
Baiklah, ini adalah kandungan Quran surat An-Nisa ayat 146, kemudian Al-Baqarah ayat 153. Yang pertama ada surat An-Nisa ya, ayat 156. Yang pertama adalah Allah akan memberi pahala yang besar dan menempatkan orang-orang yang munafik ya, yang orang-orang munafik yang bertaubat dan memperbaiki diri sebagaimana tempat orang-orang yang mukmin di surga gitu ya. Jadi Allah akan memberi pahala yang besar ya. Satu tadi kepada orang-orang yang munafik yang mau bertobat dan memperbaiki diri sebagaimana orang-orang yang mukmin. Masya Allah. Ini adalah ganjaran bagi orang-orang yang munafik dan mau yang mau bertobat, tobat dan memperbaiki diri gitu ya. Taubat nasuha namanya. Itu akan ditempatkan orang-orang mukmin di surga. Masya Allah. Yang kedua, amal perbuatan manusia harus dilakukan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya rasa pamrih dan riya atau pamer, karena ikhlas ini adalah amal perbuatan manusia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan beri balasan berupa pahala yang besar. Ketika kita melakukan ibadah, hal-hal yang yang diperintahkan oleh agama, salat, sedekah, membantu orang dengan ikhlas, pergi pengajian, pengawasan dan lain-lain dengan ikhlas, maka akan mendapatkan berupa pahala yang besar. Masya Allah. Jadi kuncinya itu adalah ikhlas. Kemudian Al-Baqarah ayat 153. Yang pertama, Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk menjadikan sholat dan sabar sebagai penolong dalam menghadapi cobaan hidup. Ketika kita galau, gabut, ya. Jadi bukan cerita ke orang lain atau curhat kepada orang lain, curhatlah kepada Allah. Melalui apa? Melalui sholat. Ketika kita sudah sholat, sabar, ikhtiar, tawakal, udah gitu. Ya, apapun masalah itu awalnya yang dari Allah turun kepada kita. Awalnya dari Allah, ya masalah tersebut. Siapa yang bisa mencabut masalah tersebut? Ya Allah, bukan manusia. Ya, sertakan semuanya karena Allah. Dalam menghadapi cobaan yang kedua, cobaan dan kesulitan hidup, orang yang beriman hendaknya menyertakan Allah dalam mengatasinya. Ingat, ketika kita memiliki cobaan hidup, ya bukan bunuh diri. Kalau ada orang yang menyertakan Allah, tidak akan ada bunuh diri itu. Ya, stres karena menghadapi kehidupan, serahkan aja pada Allah, tawakal aja. Kita sudah iman, sudah takwa kepada Allah, tinggal tawakal. Ya, tawakal aja. Apapun yang terjadi pada kita, itulah yang terbaik untuk kita. Yakin. Ya. Karena terbaik menurut Allah itu yang lebih baik gitu ya. Kemudian Allah mencintai orang-orang yang sabar, mencintai orang-orang yang sabar dan menjadikan kesabaran sebagai salah satu sikap yang perlukan menghadapi cobaan, kesedihan dan kesulitan. Sabar, sabar, sabar itu ya. Orang yang sabar, mencintai orang yang sabar ya, intinya itu. Allah itu mencintai orang-orang yang sabar, 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 sabar. Kemudian yang terakhir, Allah memberikan gambaran bahwa kesabaran akan membawa kebaikan. Ingat ya, kebaikan. Ketika kita sabar, ya, akan menghadapi ujian hidup, ya sabar, sabar. Karena kan Allah itu mencintai orang-orang yang sabar. Allah itu bersama dengan orang yang sabar. Pasti ada hasil yang sangat manis untuk kita. Hasil yang terbaik untuk kita, gitu ya. Selanjutnya, kandungan surat Ali Imran ayat 143, 134, 134. Yang pertama, orang yang mengaku bertakwa harus membuktikan diri dengan membiasakan diri menafkahkan harta di jalan Allah, baik dikala memiliki kelebihan harta maupun ketika tidak memiliki kelebihan harta. Berarti ini konsep sedekah ya. Ketika kita memiliki harta ataupun tidak, hartanya kita banyak mau sedikit, tetap kita mengeluarkan harta tersebut. Ya. Itu baru dinamakan takwa. Kenapa? Karena harta yang kita miliki itu kan Allah juga dari awalnya. Ketika kita bersyukur dengan cara bersedekah, maka Allah akan tambah, ya, tambah harta kita. Yang kedua, Allah menyanjung orang-orang yang mampu menahan amarah dan bersedia memaafkan kesalahan orang lain. Jadi kita wajib menahan amarah, dan apabila ada orang lain memiliki dosa pada kita, maka kita maafkan. Karena memaafkan itu memang sulit, tapi kita akan mencoba. Karena hal tersebut diperintahkan oleh agama. Dan pahalanya pahala yang memaafkan itu Masya Allah gitu ya. Bahkan dalam hadis ya,
yang menerangkan bahwasanya kita memaafkan kesalahan walaupun besar kesalahan orang lain, maka Allah akan membuatkan istana di surga. Masya Allah, istana di surga gitu ya. Semoga kita termasuk orang-orang yang memaafkan gitu ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang ketiga, Allah memerintahkan orang yang bertakwa untuk berbuat kebaikan. Bertakwa untuk berbuat kebaikan. Dan orang-orang yang pernah berbuat salah atau menyakitinya. Walaupun ada orang yang menyakit kita, walaupun ada orang yang dengki kepada kita, kita tidak diperkenankan untuk membalasnya. Tetapi kita diwajibkan kalau kita merasa bertakwa, maka kita harus berbuat baik kepada mereka. Itu kan yang dicontohkan oleh Rasul. Ketika Rasul berdakwah, Rasul sedang berdakwah nih, dilempar orang-orang kafir. Ketika mereka sakit, apa yang dilakukan oleh Rasul? Rasul menjenguknya. Keburukan dilawan dengan kebaikan. Akhirnya kan tidak sedikit orang-orang kafir itu masuk Islam karena kebaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kandungan hadis tentang ikhlas. Yang pertama, orang Islam yang ikhlas dalam berbuat termasuk menafkahkan harta kepada keluarganya, maka amal perbuatan tersebut dinilai sebagai sedekah. Sedekah ya. Nah, menafkahkan hartanya kepada keluarga itu termasuk sedekah. Yang kedua, orang berjihad, beribadah dan berhijrah, melakukan perbaikan demi kebaikan dengan mengharapkan sanjungan upah atau diniatkan bukan karena Allah, maka orang tersebut tidak mendapatkan apa-apa di sisi Allah. Kita bersedekah, kita melakukan jihad, kita melakukan ibadah hal-hal yang lainnya, tidak mengharapkan karena Allah, berarti tidak ikhlas, ya. Tidak ikhlas maka tidak mendapatkan pahala. Tidak akan mendapatkan apa-apapun. Selanjutnya, kandungan hadis tentang sabar. Yang pertama, kesabaran seorang akan semakin meningkat apabila ia berusaha meningkatkan kesabaran dan berperilaku sabar dalam menghadapi permasalahan hidup. Jadi kita terus berlatih. Awalnya kita misalkan temperamen, ya, dikit-dikit, ya kesinggung, marah, ya, temperamen, gitu ya. Tapi kita berlatih untuk bersabar. Sabar itu ketika dilatih, insya Allah akan nambah-nambah juga itu ya. Yang kedua, seseorang yang ditimpa musibah harus sabar, ikhlas dalam menjalaninya dengan mengharap pertolongan dan ridho dari Allah. Ketika kita kena musibah, maka kita wajib sabar dan ikhlas. Karena kenapa? Itu kan awalnya dari Allah. Kewajiban kita adalah sabar, ikhlaskan. Ya, karena ada hasil yang sangat indah untuk kita setelah musibah tersebut. Yang ketiga, orang-orang mukmin harus hidup berbaur atau berinteraksi dengan masyarakat sekitar atau orang-orang di daerah lain. Saat berbaur ini biasanya terdapat orang-orang yang berbuat buruk, maka hendaklah orang-orang mukmin itu tetap sabar. Ini perintahnya tentang sabar juga ya. Ketika kita misalkan di kampung kita atau di kota kita atau tempat kerja kita ada orang yang dengki kepada kita, yang tidak suka kepada kita, ya. Maka kita harus sabar dan tinggal ikhlaskan gitu ya. Jangan sampai kejahatan dibalas dengan kejahatan, jangan ya. Kejahatan harus dibalas dengan kebaikan. Kandungan hadis tentang pemaaf. Yang pertama, seseorang yang tidak emosional dalam menyikapi perilaku orang-orang di sekitarnya, meskipun ia dihina atau disakiti, biasanya ia tidak akan membalas dan balasan yang serupa atau bahkan yang lebih kejam. Namun, ia akan melapangkan hatinya untuk senantiasa memberi maaf. Ini ya, dianjurkan apapun kesalahan besar pada kita dianjurkan untuk memaafkan. Yang kedua, Allah akan memuliakan orang-orang yang mempunyai sifat pemaaf. Jadi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Baiklah, untuk selanjutnya perilaku ikhlas. Ikhlas menurut bahasa tulus hati, membersihkan hati dan memurnikan niat. Menurut istilah, mengerjakan amal ibadah dengan niat hanya kepada Allah karena bertujuan untuk mengharap ridho Allah. Ketika kita melakukan ibadah apapun ibadahnya, niatnya itu hanya karena Allah, mengharap ridho dari Allah. Langkah-langkah yang dilakukan ulama untuk menghindari riya. Yang pertama, menghadirkan sikap muraqabah. Apa itu muraqabah? Muraqabah itu jadi seolah-olah kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Itu adalah muraqabah. Jadi ketika kita melakukan ibadah itu
Seolah Allah itu mengawasi kita. Jadi tidak akan ada ria gitu ya. Ria karena ingin ingin dipuji sama orang lain atau yang lain-lainnya gitu ya. Yang kedua, menumbuhkan keyakinan dalam hati bahwa ria menghapus amal ibadah. Ketika kita akan ria, amal perbaikan kita, kebaikan kita, maka tidak ada artinya. Jadi buang-buang sifat ria tersebut. Yang kedua, mengambil hikmah dari setiap balasan atau perilaku. Ya, ketika kita memiliki musibah, musibah itu datang pada kita, yakin ya, ada hikmah di balik musibah tersebut. Ada balasan, ya. Mungkin misalkan karena ketika kita diberi musibah, kita bisa introspeksi diri gitu ya. Introspeksi diri, mengambil hikmahnya, bahkan mungkin ada hal yang indah untuk kita gitu ya. Yang keempat, perbanyaklah dzikir gitu. Jangan khususnya dalam ini ya, habis sholat itu jangan sampai ke assalamualaikum langsung keluar. Kita dzikir dulu, doa dulu kepada Allah. Yang kelima, takut murka Allah. Kita tidak ikhlas, takut dengan azab Allah ya, murkanya Allah. Yang terakhir, memperbanyak ibadah siri. Apa itu ibadah siri tersembunyi misalkan? Kita mau bersedekah, tangan kanan bersedekah, tangan kiri jangan sampai ada yang mengetahui. Misalnya teman-teman itu atau anak-anak itu mau bersedekah nih ya, mau bersedekah 50.000 atau menyimpan sejadah di masjid. Usahakan ketika kita menyimpan atau bersedekah, orang lain tidak mengetahuinya. Itu lebih baik gitu ya. Baiklah, ini yang terakhir, perilaku sabar dan pemaaf. Ada tingkatan manusia yang berkaitan dengan pemaaf. Yang pertama, orang yang mampu menahan amarahnya. Tingkatan manusia berkaitan dengan pemaaf. Orang yang mampu menahan amarahnya. Kemudian orang yang memaafkan. Wah ya. Kemudian orang yang tetap berbuat baik kepada orang yang pernah melakukan kesalahan atau menyakiti dirinya. Ini tingkatannya ya, orang yang mampu menahan amarahnya, kemudian ke bawahnya itu orang yang memaafkan, kemudian orang yang tetap berbuat baik, orang yang walaupun kepada orang yang pernah bersalah pada kita. Orang tersebut menyakiti kita, tapi kita tetap berbuat baik kepadanya. Dalam ajaran Islam, penerapan sabar dikelompokkan menjadi 4 macam. Yang pertama, sabar menjaga diri dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar, berarti sabar dari alam maksiat gitu ya. Ketika ada ya contohlah misalkan sekarang mau menghadapi bulan puasa, apabila kita tidak puasa, kan itu dilarang oleh agama gitu ya. Kata kita sabar alam maksiat ya, dari maksiat. Yang kedua, sabar di dalam menahan kesusahan hidup, musibah, cobaan, dan penderitaan. Belajar sabar ya ketika ada musibah, sabar. Yang ketiga, sabar dari kesulitan. Kesulitan dalam menjalankan perintah agama karena tekanan dari orang lain. Ini sulit. Kita dalam melakukan sholat gitu ya. Misalkannya lagi diajak main bola gitu ya sama teman, kita belum sholat, maka laksanakan sholat dulu, sabar dulu, biar aja habis sholat baru main bola gitu ya. Yang terakhir, sabar menghadapi hambatan, ujian, dan rintangan dalam mencapai keinginan dan cita-cita ya, ini adalah sabar. Ketika kita memiliki cita-cita, keinginan belum sampai, kita sabar dulu, sabar. Ketika sudah kita sabar, cita-cita tersebut tetap misalkan tidak terpenuhi, ingat ada cita-cita lain. Mungkin cita-cita tersebut bukan yang terbaik untuk kalian. Ya, carilah cita-cita yang lain sekira-kira itu bisa kita wujudkan gitu ya. Tapi kalau misalkan dengan sabar kemudian cita-cita tersebut keinginan kita terpenuhi, maka itu buah dari sabar gitu ya. Baiklah, itulah yang bisa Bapak sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.